آله وصحبه ومن والاه وبعد. Baik, para santri yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kesempatan ini. Kesempatan ini sudah agak malam ternyata ya. Jadi saya itu beberapa bulan terakhir sebenarnya ini lagi ada program mempersiapkan kuliner ya, warung makan tapi menu-menunya spesial. Baru buka 5 hari, baru hari kelima hari ini. Mestinya tutupnya jam 7:30. Jadi kalau saya bilang 8:30 mulai itu harusnya cukup, karena beberapa hari kemarin jam 8 sudah sampai di rumah. Tapi rupanya tadi habis Isya masih banyak yang datang pada nggak mau pulang, nambah-nambah lagi, bahkan sudah jam 8, sudah lewat setengah jam ya, belum bisa tutup karena masih ada pembeli di situ buat nongkrong. Akhirnya saya telat ya pulang. Ya nggak tahu nanti Rabu depan itu jamnya. Karena saya harus dari rumah saya itu agak jauh tempatnya. Ya cukup jauh ya, perjalanan paling nggak 20 menit itu. Saya di warung saya itu di Ngalian Sekolah Kidul sana. Sementara saya di Mangkang ya. Perjalanan kalau jaraknya sekitar berapa itu ya jaraknya? 10 kiloan lebih ya. Oh, warungnya malah di Ngalian tadi ya? Ya, Ngalian tapi Ngalian dekat lapas. Oh, dekat lapas. Warung Tenda Kuais, jadi Warten Kuais. Mungkin hanya ada satu itu di dunia ya namanya. Jadi kalau untuk googling di map itu langsung cari Warten Kuais gitu. Nah, itu nanti di situ posisinya. Menunya nasi lemak Malaysia, es coklat juga coklat dari sini, produk Malaysia. Ada mendoan Purwokerto dan tahu berontak Purwokerto. Rame semua ternyata. Karena makanannya asli. Yang tren es coklatnya kan beda banget ya, karena kita coklat asli kita olah. Ya, alhamdulillah 5 hari ini responnya langsung bagus ya, karena di pinggir jalan warung tenda, jadi kita lahan kosong gitu, terus kita bangun tenda tapi permanen, tendanya tenda besi gitu, jadi lebih asri dilihatnya. Si lampu itu di terang buat nongkrong asik gitu.
Ya begitu, karena memang Umi itu orang kuliner banget, jadi kalau istilahnya kalau kegiatan kuliner itu di rumah akhirnya suka masak-masak ini itu tidak produktif jadinya karena nggak ada yang beli. Oke, ya mudah-mudahan nanti ya kalau misalnya antum mau terus ya jam-jam kayak gini baru bisa mulai jam 9 ya. Atau kalau misalnya sebenarnya saya kalau sore aja bisa disempatkan pulang kalau antum mau sore habis asar misalnya sampai maghrib itu saya bisa free lah, bisa disempatkan pulang karena saya punya pegawai itu udah mengurusi warung. Cuman kalau malam itu saya harus nungguin karena mempersiapkan pulang mengambil istri di sana, ya tenaga utamanya kan istri. Membawa beberapa barang. Rutinitasnya akan seperti itu. Monggo nanti itu bicarakan. Itu satu hal. Kemudian kemarin melakukan langkah efektivitas ya kalau misalnya anggota grup banyak tapi yang ikut ya kita pastikan aja yang ikut aja yang kita masukkan ke grup yang lama itu ya nanti bisa dibubarkan atau dinonaktifkan ya, silakan aja nanti kalau mau dibubarkan ya nggak apa-apa penerang baik HP ya. Jadi sudah berapa itu grafiknya ada peserta grafiknya ada berapa itu jelas ya masih banyak ini yang nggak tahu cuma 9 ya mudah-mudahan 12 ini beneran ya karena kita sudah sampaikan yang mau serius ayo bergabung di grup yang baru ini 15 berarti 14 ya selain saya ya luar biasa 14 kalau serius tidak masalah ayo gitu. Nah, kemudian karena memang untuk penulisan itu kan memang idealnya sebelum antum menulis dengan papan ketik Arabi gitu ya mestinya bisa menulis dengan tangan itu cuman prosesnya memang jadi lama mungkin malah nanti jadi ya kayak kemarin mungkin ada faktor karena belum terbiasa malas dan seterusnya tulisannya jelek gitu ya kelamaan. Nah toh kita berkomunikasi sering pakai HP itu ya sudah mungkin pilihan kedua tidak harus ideal tetapi cukuplah ya cukup mewakili yaitu antum menulis dengan HP atau dengan komputer ya dengan HP itu standar yang dari pengalaman kemarin saya minta antum menulis Al-Fatihah Wadduha itu ya ada yang sudah cukup bagus ya tapi ada juga yang masih belum teliti masih salah-salah tapi itu harus dilatih begitu ya harus dilatih. Nah lebih mudahnya kalau sudah di HP begitu kan
otomatis antum bisa sendiri. Maksudnya tidak usah mikir cara nyambungnya gimana gitu kan. Otomatis betul gitu. Mungkin kalau antum pakai tangan gitu kadang-kadang salah, tapi kalau di situ malah betul. Misalnya shod dengan alif, kalau kita nulis boleh jadi salah gitu. Shod dengan sin boleh jadi nyambungnya salah gitu. Tapi kalau dengan HP otomatis begitu dijejer dia akan nyambung sendiri dan sambungan itu betul. Nah, main si spasi, jadi di HP itu sudah otomatis bahwa ketika menulis dalam satu jumlah, satu kalimat, itu antum tidak boleh pakai spasi. Madrasah, mim, dal, ya langsung mim, dal, ro, sin, tak marbuto. Tak ya, tak marbuto. Mim, dal, ro. Oke, mad, kemudian spasi. Ya jangan dispasi. Mim, dal, dilangsungkan. Ro, sin, tak marbuto. Langsung. Jadi jangan spasi di situ. Setelah madrasah baru spasi. Gitu. Itu yang saya beberapa kali mengatakan, jangan dispasi dalam penulisan kalimat. Seperti dalam otomatis akan nyambung sendiri, akan sendiri. Nah, alif yang nggak mungkin nyambung dengan misalnya kitab. Antum menulis kaf, ta, alif, ba. Itu secara otomatis kitab alifnya akan pisah dengan ba. Itu sudah program. Dari sananya udah begitu. Nggak usah mikir, nyambung-nyambung itu nggak usah mikir. Yang nyambung mikir tuh mesin ketik manual dulu ya, zaman jadul brother ya. Brother Arabi itu kan ada brother Arabi itu di situ ada yang huruf satuan, ada huruf sambung. Itu harus mikir banyak di situ ya. Antara shod dan alif, shod sambung, shod sendirian itu beda toolnya itu. Nah, itu ribet banget ngapalinnya itu lama. Kalau sekarang komputer atau HP itu sudah otomatis. Gitu. Antum mainnya tinggal spasi aja. Jadi untuk satu jumlah, satu kata atau kalimat tidak boleh spasi. Misalnya Ar-Rahman, itu ya antum langsung aja alif, lam, ro, ha, mim, nun tanpa spasi. Tanpa spasi, jangan alif, lam, ro, spasi. Jadi nanti itu satu kalimat tapi terpisah ya, nggak boleh. Itu ro dengan ha otomatis akan terpisah dengan sendirinya tanpa antum spasi. Terus pinter, wih, HP ini pinter. Kalau pinter nih, nggak perlu bang antum. Jadi nggak perlu dispasi, nggak perlu. Baru Ar-Rahman setelah selesai nunnya antum spasi. Kalau nggak dispasi nanti nunnya sambung sama alif. Gitu. Dispasi. Ar-Rahim, alif, lam, ro, ha, jangan dispasi. Ya, mim, baru spasi setelah itu. Spasi, kemudian titik. Ya. Setelah titik, spasi lagi. Maliki yaumiddin, mim, alif, jangan dispasi karena malik itu satu kalimat. Itu lalu sudah belajar bahasa Arab, sudah tahu sekarang. Bukan ma, spasi, lik. Aduh, nggak benar. Kecuali malak. Nah, kalau malak betul. Karena ma, apa, laka, kamu punya. Malak, gitu. Apa yang kamu punya? Tanda tanya, gitu. Partisipasi. Tapi kalau itu satu kalimat atau satu kata. Malik, gitu ya. Nah, itu bedanya. Jadi, mim alif langsung lam kaf, jangan dispasi. Aturan-aturan kayak begitu.
Yaumiddin, ya, wawu, mim, jangan dispasi, itu satu kata. Ya, wawu, mim, yaum. Baru ad-din, alif, lam, dal, ya, nun, tanpa spasi. Nah, itu satu kata. Mal, satu kata. Yaum, satu kata. Ad-din, satu kata. Begitu juga dengan iyya'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, satu kata. Iyyaka. Kita sudah belajar kan kemarin ada domir munfasil fi mahalli nasbin maf'ul bihi iyyaka, itu kan. Nah, itu satu alif, ada hamzahnya, itu iya alif jangan spasi, baru dispasi. Na'budu nyambung semua, wa iyyaka wawu ke iya jangan dispasi. Wa iyyaka wawu ataf itu tidak ada spasi dengan kata setelahnya. Nasta'in spasi titik spasi. Tuh. Biar nggak rengket-rengket. Begitu juga nanti dengan seluruh kata dalam Al-Qur'an, wadduha, wawu alif tanpa spasi, ya. Wawu alif, lam, dot, ha, alif lajina, wadduha, baru spasi, titik, spasi lagi. Walaili, wawu alif, lam tanpa spasi, ya, lam. Walaili idza saja. Walaili spasi, idza tanpa spasi, kemudian spasi saja, sin, jim, alif, begitu. Terus spasi, titik, spasi lagi, gitu. Jadi jelas kalau seperti itu kata per kata. Nah, itu biar lincah antum menuliskannya, ya disering-sering, jangan bosan-bosan, ngulang-ulang lagi aja. Coba Fatihah yang kemarin belum betul disempurnakan nulisnya. Nah, kemudian ada beberapa huruf yang kemarin beberapa ikhwah mungkin kurang paham, tapi akhirnya jadi ngerti kan. Ada hamzah di bawah alif, ada hamzah di atas alif, ada hamzah di atas wawu, ada hamzah di atas alif lajina. Itu ada semua. Itu ada semua. Ada di otak hati aja itu di situ, ya. Di keyboardnya kan ada di keyboard. Tentang keyboard nanti ada bahasa masukan di situ. Nanti ditambahkan, setelah ditambahkan nanti mengubah ke Indonesia Arab itu tinggal klik ya. Itu kan ada di keyboard itu mungkin masing-masing merek HP sedikit beda-beda, ya. Caranya mengubah Indonesia Arab gitu. Antara Samsung dengan Vivo dengan Oppo atau yang lain mungkin ada sedikit perbedaan. Ya. Jadi tetap dilatih, antum latihan begitu, ya, nulis. Proaktif aja, jangan nunggu saya nanti. Ya nulis saja, Ustaz ini tolong dikoreksi kayak gitulah. Saya senang kayak gitu, ya, walaupun kadang-kadang saya kadang sibuk nggak sempat, tapi antum melakukan itu nanti insya Allah lah ketika saya baca-baca dan saya merasa perlu dikoreksi pasti tak koreksi. Sementara nulis surah Al-Quran kemarin Duha, nanti bisa antum menulis Sabbihisma rabbikal a'la atau apa, ya. Mungkin nulis dulu kira-kira gitu, ya. Wassama'i wattariq, tulis dulu sendiri. Setelah selesai, jangan di-share dulu, antum cek dengan mushaf, ya.
kurang apa. Setelah fix, antum yakin sudah betul, baru di-share gitu. Jadi jangan mentahan di-share gitu, jangan. Nanti antum nggak belajar. Antum belajar dulu sampai maksimal, dicocokkan dengan mushaf. Ya, dicocokkan dengan mushaf. Kalau udah fix, menurut antum fix nih, yang penting menurut antum sudah fix, share. Ada salah-salahnya nanti tak kasih tahu, kurang ini, kurang itu, dan seterusnya. Nah, kalau antum sudah lancar begitu, sudah kulino, nanti wajib manzili antum tulis dengan itu aja, nggak usah dengan pena, nggak apa-apa gitu. Ya. Nah, harapannya nanti ke depan misalnya antum sudah mulai lancar bahasa Arab, kita sudah sama-sama lancar, kita komunikasi pakai bahasa Arab kan bisa. Ya, dilatih pelan-pelan itu insya Allah akan bisa. Jadi artinya sekaligus kita belajar nahwu, sekaligus kita melakukan interaksi dengan teks dengan keyboard Arabiyah. Ya begitu. Masuk belajar bahasa Arab, ngetik bahasa Arab atau ngetik huruf Arab aja nggak bisa. Kan namanya aneh bin ajaib itu. Udah jangan nggak usah bikin yang aneh-aneh lah. Jadi itu maksud saya. Jadi saya ingin antum mendekatkan, membiasakan, mengakrabkan diri dengan teks Arabia. Jadi sesekali kirim misalnya kirim status ya, menulis ayat atau hadis, tulis sendiri aja, nggak usah copy paste itu, tulis sendiri, ditata sendiri, diatur, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, share itu mantep kan tulisan antum sendiri. Baik mungkin di Facebook atau di grup WhatsApp. Intinya adalah melatih menulis huruf Arabia ya. Itu ya maksud saya. Jadi mohon semua anggota yang sudah komitmen mau jalan terus ya harus ya melakukan, dan pastikan antum sudah akrab dengan tulisan Arab, itu sudah betul menulisnya dengan baik ya. Ya untuk tahapan pertama antum nyontek dulu nggak apa-apa, nyontek mushaf, pakai rasem kan ada dua ya, dulu pernah cerita, ada rasem Usmani, ada rasem Imla'i. Kalau yang di mushaf itu biasanya rasemnya rasem Usmani. Al-alamin misalnya tanpa alif ya, alif lam ain lam mim ya nun. Nah di ain itu harokatnya berdiri panjang, alamin itu kategorinya rasem Usmani. Tapi kalau rasem Imla'i itu tulisan biasa. Untuk Quran ya itu adalah ya, itu nanti kalau dibaca dalam diskusi mereka itu ada yang menentang nggak boleh mushaf atau ayat ditulis dengan rasem Imla'i. Imla'i itu rasem atau font yang biasa dipakai dalam interaksi bahasa Arab yang secara umum untuk komunikasi. Ulama mengatakan bahwa rasem atau font Al-Quran itu sudah spesial. Ada namanya rasem Usmani, harus pakai itu, jangan pakai rasem Imla'i. Tapi ulama yang lain mengatakan ya tidak masalah, pakai rasem Imla'i nggak ada masalah juga.
Boleh. Karena aslinya bahasa Arab yang imla'i itu. Ya, kasusnya tadi, kalau Ar-Rahman Ar-Rahim, itu sudah begitu ya, baik di imla'i atau Usmani, tulisan Bismillahirrahmanirrahim ya seperti itu. Bismi tanpa alif, Ar-Rahman mimnya tanpa alif, ya itu sudah seperti itu, sudah istilahnya likas roti isti'maliha, karena saking seringnya digunakan sehingga ya sudah seperti itu. Tapi beda dengan misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Al-alamin yang pakai alif itu namanya rasm imla'i. Itu tulisan biasa. Boleh aja ya. Saya memilih yang membolehkan aja biar ngapain sulit-sulit ya, pakai pendapat yang sulit. Boleh-boleh aja nggak masalah. Yang penting tidak untuk menulis mushaf. Cuman untuk nukilan aja. Nukil itu nggak ada soal. Untuk dibuat mushaf tulisannya imla'i lah itu seluruh ulama katanya ya sudah disepakati ya di lembaga tashih mushaf Al-Quran itu sudah disepakati di sana nggak boleh atau boleh bahkan saya nggak ngerti itu urusannya lembaga di Kemenak ya atau bukan Kemenak, ada lembaga sendiri, lembaga pentashih mushaf Al-Quran standar Indonesia. Itu yang membuat aturan, yang menetapkan ada pendapat A, pendapat B, pendapat C. Kita tetapkan aja yang B. Lembaga tashih mushaf Al-Quran Indonesia, ada lembaganya sendiri. Apa di luar Kemenak atau lembaga sendiri atau juga MUI ya saya kurang mendalam itu. Baik ya, jadi begitu. Nanti wajib manzili ke depan saya ingin antum menulis dengan HP, sudahlah pakai HP aja gampang. Nggak usah. Saya juga lebih enak ngelihat tulisannya kan standar gitu. Daripada pakai tangan. Ya kalau bagus senang gitu, kalau jelek ya. Udah mau habis ini ya, nanti kita teruskan setelah selesai kita masuk lagi ya. Saya tuh awet banget ini soal suaranya sudah kembali tapi hanya untuk ngomong sebentar gitu. Kalau sudah panjang ngomong kayak gini nih udah bermasalah lagi. Paling buat ngimamin aja ya, ngimamin bacaan surat pendek-pendek ya. Kalau buat ngobrol panjang ini sudah mau hilang lagi suaranya. Kita lanjut ke pelajaran. Jadi ke depan ya kita menggunakan grup yang baru yang isinya cuma 15 sama saya ya. Ahad pagi, ba'da asar, selain Rabu dan Jumat, insya Allah bisa Ustaz. Waktu tinggal. Syukuran. Sehat, amin. Pada asar, selain Rabu dan Jumat. Ya, semoga nanti dibicarakan di grup lah. Ya.
sebelum dicabut nyawanya ya, beberapa saat. Kita lihat di sini materi kita sudah sampai di akan ketemu badal. Sementara ini sulasi masjidnya ternyata panjang apa ya? Oh, sudah badal materinya. Ceritanya gimana? As-sahih wal mu'tal. Ini mu'tal baru nanti bentar, saya nggak punya bukunya, jadi ini tak scroll ya. Ini dia sulasi masjid. Ternyata masih di selang-selangi dengan tema badal. Tapi bagus ya, badal ini sangat penting. Tentu harus segera paham tentang badal ini. Jadi setelah sudah paham tentang fi'il, fa'il, maf'ul bih, tentu segera tahu tentang badal. Nanti setelah badal kita baru bicara tentang sahih dan mu'tal, lalu bicara tentang apa masuk lagi sebelum yang lain masuk. Mungkin ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustadz. Nah, Afwan, yang PR kemarin yang terjemahan mungkin Ustadz bisa dikoreksi sekilas, soalnya yang nomor 5 itu agak ragu Ustadz. Syukran. Yang belum di awal ya. Yang baru apa yang lama? Yang pekan sebelumnya Ustadz. Hai Ya, Ahmad dan Beatitas. maksudnya grupnya di grup yang lama.
yang lama Ustadz, tapi untuk terjemahan kayaknya udah Ustadz masukkan ke grup yang baru kalau untuk yang terjemahan. Cuman punya Pak masih yang di lama. atas ya. Di atas berarti. Ya, ini udah panjang banget ini. Bisa lihat langsung di media Ustadz. Ya, ya. Yang ragu-ragu yang mana? Udah saya pindah tapi belum dikoreksi ya. Yang hafalkan Al-Anfal dalam sebulan. Awalnya mau anak tulis dalam sebulannya fil syahri, tapi ada baca buku bahasa Arab yang lain itu dia bentuknya mansub gitu Ustadz, tidak pakai dalamnya tidak diterjemahkan tapi langsung syahron gitu Ustadz. Oh. Syahron bisa juga. Boleh dua-duanya ya. Al-Anfali syahron. Syahron wahidan kalau biar lebih sempurna. Syahron wahidan. Bisa boleh. Kalau fil syahri juga boleh ya Ustadz ya? Boleh. Syukran Ustadz. Fi syahrin. Di syahrin, ya boleh di syahrin atau juga boleh syahron. Oke, mulai. Mungkin ada pertanyaan. Prinsipnya tentang jadi pelajaran yang sudah di fi'ilnya itu tema besarnya adalah fi'il, ya kan? Fi'il, fa'il. Nah, cuman yang kita bahas panjang itu kan varian fi'il, ya kan? Fi'ilnya itu bervariasi pembahasannya dari mulai ya tapi masih mujarrad ya. Mujarrad itu masih fa'ala yaf'ulu uf'ul dengan varian ya, 4, 6 atau 7. Terus kemudian fi'il, fa'il. Nah, fa'il itu ada dua kan. Ada yang namanya fa'il zahir, ada fa'il dhamir. Ingat itu. Jadi kalau mau diringkas itu sebetulnya materinya. Fa'il itu ada fa'il zahir dan ada fa'il dhamir. Ya. Masih ingat ya? Apa zahir? Masih ingat apa isim zahir? Yang bukan kata Nah, bukan domir. Ya, yang bukan domir itu zahir namanya. ya. Apa nama yang bukan kata ganti atau bukan domir itu namanya isim zahir. Nah, fa'il itu ada yang zahir, ada yang isim domir. Zahaba Muhammadun itu namanya fa'ilnya isim zahir Muhammad. Nah, kalau isim zahir itu ya apa namanya? Ketika fa'ilnya isim zahir itu bentuknya adalah fi'il fa'il. Ya, jumlah fi'il fa'il. Tapi nanti kalau sudah isim domir, itu bentuknya bisa fi'il fa'il di situ sebagai khobar, ya ada mubtada Muhammadun zahaba. Setelah zahaba itu ada huwa tapi mustatir. Nah, itu domir namanya tapi mustatir. Jadi kerangkanya di situ, muter-muternya ya.
Kalau antum masih bingung, ya bingung gitu. Tapi kalau sudah jelas sebenarnya ya simple aja sebenarnya, simple ya. Nah nanti isim begini ya, mungkin ini tambahan penjelasan. Kalau zahaba Muhammadun fi'il fa'il itu adalah jumlah yang berdiri sendiri. Jumlah ibtidaiyah. Jumlah yang belum ada konteksnya apa-apa dan tidak dalam sebuah struktur. Zahaba Muhammadun. Tapi kalau Muhammadun zahaba, ya, atau yang domirnya kelihatan Muhammadun wa Aliyun zahaba, ada alif, ya. Alif ini domir huma. Nah kata zahaba itu adalah fi'il fa'il, tapi fi'il fa'il ini jumlahnya bukan jumlah ibtidaiyah karena di dalam jumlah besar yaitu mubtada khobar. Karena itu dalam bahasa nahwu disebutnya yang zahaba Muhammadun itu namanya jumlatun la mahallallaha minal i'rab. Jadi sebuah jumlah yang tidak punya posisi i'rab. Paham ya? Karena dia berdiri sendiri sudah. Jumlah asli tidak dalam konteks apapun dia berdiri sendiri, fi'il fa'il. Beda dengan Muhammadun wa Aliyun zahaba, kata zahaba ini juga fi'il fa'il. Fi'il fa'il. Tapi fi'il fa'ilnya di sini sebagai khobar. Makanya dalam bahasa nahwu disebut al-fi'lu wal fa'il fi mahalli raf'in khobarun. Fi mahal. Kalau zahaba Muhammadun wa Aliyun, itu ya, dibalik ya tadi fi'il fa'il itu namanya jumlah la mahallallaha minal i'rab, jumlah yang tidak punya posisi i'rab. Tapi kalau Muhammadun wa Aliyun zahaba, jumlahnya ini jumlah zahaba fi'il fa'il di situ adalah jumlah yang laha mahal minal i'rab, yang punya posisi i'rab. Nanti ada istilah kayak begitu di dalam nahwu. Itu yang pokok ya. Fi'il fa'il. Baik fi'il fa'il yang la mahallallaha minal i'rab, jumlah fi'il fa'il zahaba Muhammadun, maupun fi'il fa'ilnya yang laha mahal. Seperti Muhammadun zahaba. Di zahaba itu ada fi'il dan fa'il, tapi fa'ilnya mustatir, tersembunyi, tidak kelihatan. Nah, penjelasan pokoknya di situ aja muter ya, di situ. Ya harusnya sudah paham dengan baik itu. Kalau kata-kata saya tadi antum bisa ikuti dengan baik, paham betul yang saya ucapkan. Mungkin malah belenger, kok diulang-ulang aja Ustaz, paham. Nah, itu keren antum itu, sudah paham. Sudah bosan itu artinya sudah paham gitu. Tapi kalau masih bingung lah itu musibah itu. Mudah-mudahan paham ya, jangan bingung. Nah, kelengkapan jumlah fi'liyah, kelengkapannya adalah adanya maf'ul bih. Adanya maf'ul bih. Jadi maf'ul bih itu bukan anasir pokok. Yang pokok itu fi'il fa'il.
maf'ul bihi itu anasir tambahan. Maksudnya jumlah itu sudah sempurna kalau sudah ada fiil dan fa'il. Toktil 2 itu sempurna. Kalau di sana ada ada maf'ul bihi, itu tambah sempurna, tambah panjang. Ada jar majrur, muta'alliq ya, jar majrur, ada dzaraf. Nah, itu kan istilahnya idhofah ya. Struktur suplemen tambahan. Struktur utamanya itu fiil dan fa'il. Kalau dulu yang buku pertama, struktur utamanya adalah mubtada khobar. Itu jumlah ismiyah namanya. Kalau jumlah fi'liyah, struktur utamanya adalah fi'il dan fa'il. Nah, tapi kita sudah jauh belajar maf'ul bih. Belajar min al-af'alul khamsah. Khamsah itu kan fi'il fa'il aja itu. Ya, fi'il fa'il. Begitu ya, begitu. Terus lalu ada fi'il amar. Fi'il amar itu juga fi'il fa'il kan? Fi'il amar itu fi'il amar itu mengandung fa'il juga. Jadi orang yang disuruh itu namanya fa'il. Bukan orang yang menyuruh ya. Orang yang menyuruh tidak dibicarakan di situ. Iqra. Dalam konteks pembahasan nahwu ya iqra saja. Nggak usah pusing dengan yang nyuruh siapa ini. Tidak bicara yang nyuruh iqra ya iqra-nya itu sendiri. Makanya failnya mana? Failnya yang disuruh itu. Kalau iqra apa failnya? Iqra itu anta fa'ilnya. Nah, sehingga fa'il dalam fi'il amr itu terbatas. Terbatasnya di mana? Ya hanya mukhatab. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Udah, hanya itu. Huwa tidak masuk. Tidak ada fi'il amr kok huwa, ya nggak mungkin. Itu harus mukhatab, ya, orang yang tidak bicara. Nah, itu dianggap sebagai fa'il. Nah, pola fi'il amr itu sudah kita bahas sebelumnya ya. Ada uf'ul, ada if'al, ada if'il. Tergantung dari fiilnya apa. Kalau zahaba yazhabu izhab, kataba yaktubu uktub, ya, uktub anta. Kalau kataba huwa yaktubu huwa tapi uktub anta. Jalasa ijlis, jalasa huwa tapi ijlis anta. Ya, domirnya begitu. Jadi fa'ilnya sekali lagi untuk fi'il amar, fa'ilnya adalah ya orang yang disuruh itu bisa atau makmur ya istilahnya. Fa'ilnya adalah al-makmur. Al-makmur itu apa ya fa'ilnya? Sesuatu orang yang disuruh. Orang yang disuruh namanya makmurun. Itu fa'il dalam secara nahwu. Oke, itu ya penjelasan tentang fi'il amar. Nah, disatukan pembahasannya dengan la nahiyah. Karena kebalikan dari fi'il amar itu adalah la nahiyah, ijlis, la tajlis.
Cuman setelah nahya itu, setelah la nahya adalah fi'il mudhari'. Ijlis, la tajlis. Idhab, la tadhhab. Kan gitu. Lawan katanya ya. Apalagi misalnya iqra, ya la taqra. La taqra itu majzum ya. La nahya itu menjazmkan fi'il. Iqra la taqra. Huruf apa namanya? Ya harfun nahi ya. Atau la nahya taqra fi'lun mudhari'un majzum wa alamat jazmi as-sukun ya. Kemudian wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu anta, la taqra anta. Itu pembahasan jadi bila amar digandingkan dengan la nahiyah. Ustaz, berarti fi'il amar itu mengabaikan yang bicara, Ustaz ya? Yang bicara diabaikan ya? Iya. Apapun yang bicara nggak masalah ya? Iya. Pembahasan nahwu itu tidak membahas siapa yang menyuruh gitu. Membahasnya adalah fi'il amrnya itu sendiri yang kita bahas. Ya. Kalau membahas siapa yang nyuruh itu babnya bukan bab nahwu itu. Bab cerita gitu ya. Bab cerita. Iqra, misalnya, Iqra ya Muhammad. Loh, siapa yang nyuruh itu? Pusing amat, nggak usah tanya begitu. Itu bukan pertanyaan nahwu. Pertanyaan nahwu adalah Iqra itu fi'il amar, gitu kan? Fi'lul amri mabni ala as-sukun. Itu bab nahwu. Mana fa'ilnya? Wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu anta. Iqra anta. Yang nyuruh siapa? Mau gua urusin, yang nyuruh nggak gua urusin. Oke. Jelas ya. Itu mungkin itu dulu ya, refreshing ya. Kayaknya nggak usah dilanjut dulu. Nih. Nanti mungkin sambil jalan dalam sepekan saya kasih PR antum selain nulis ayat Al-Quran nanti bisa menulis sekaligus wajib manzili ya, mengubah-ubah. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita sudah sampai di situ dulu. Ini sudah 1 jam juga. Boleh. Soal nanti waktu kita bisa diskusikan di dalam di grup ya. Oke, sampai di situ dulu. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu an ilaha la illa ilaha anta anta astaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Ya, jazakumullah. Kasihan semuanya. Pamit. Assalamualaikum.